Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena malu sama Allah. Karena yakin Allah melihat. Gak ada orang yang tahu, gak ada orang yang melihat, tapi Allah melihat. Malu sama Allah. Subhanallah, alangkah indahnya kalau ini kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Ada peluang, ada kesempatan. Sakjane iso nyolong duit yo iso, sat masih set. Ya Sherlock mawon. Set. Gak ono sing ngeruh, pimpinan gak eruh, sapa-sapa gak eruh. Tapi kenapa enggak Anda lakukan? Karena malu sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyami lil mu'minin wa ja'ala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amma ba'd. Para sesepuh, para kiai, para alim yang kita mohonkan doa dan pangestunya, yang sama-sama kita hormati Pak Budi, Ketua BMPD Jawa Timur beserta seluruh staf, yang sama-sama kita hormati Pak Kaapal durung tahu ngundang soalnya Trio Galaksito, bagian pengawas di OJK Jawa Timur. Mudah-mudahan nanti akrab kalau sudah ngundang saya. Yang saya hormati juga yang belum pernah ngundang saya, Bapak Bandu Widiarto dari BI, Pak Teguh Suryadi dari Bank KB Bukopin Syariah. Ya, Direktur Hotel Wisata, beliau Bapak dari Rosianto. Mudah-mudahan kapan-kapan kalau saya nginep di sini gratis. Disebut namanya sama Anwar Zaid ini mahal. Ya, karena langsung viral biasanya. Ibu-ibu dari IWABA, Ikatan Wanita Perbankan, wanita-wanita tukang ngabisin duit. Ketua Forum Silaturahim Insan Bank bersama seluruh pengurus yang saya hormati, Bapak dan Ibu, manusia-manusia yang hari-harinya berjibaku dengan duit. Mudah-mudahan semuanya dirahmati, dibarokai dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah melewati separuh perjalanan bulan Ramadan tahun ini. Di masyarakat kita mulai ada satu fenomena pergeseran pusat kegiatan umat. Dari masjid geser ke mall. Dari masjid geser ke toko, geser ke pasar,
Bahkan yang mulai lebih ramai lagi itu sekarang terminal, stasiun, dan bandara. Banyak umat Islam yang Ramadannya sudah mulai dikacaukan dengan euforia lebaran. Ramadannya sudah mulai kacau gara-gara ribut soal THR. Ramadannya sudah kacau dengan persiapan mudik, dengan persiapan liburan, lebaran, dan macam-macam. Ibu bapak jamaah yang saya hormati, Ramadan adalah madrasah, tempat kita mendapatkan banyak sekali pelajaran yang mahal dan sangat berharga. Ramadan itu bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah, bulan pendidikan sekaligus pelatihan bagi kita. Kalau proses ini kita tempuh dengan baik dan benar, diharapkan hidup kita menjadi lebih baik. Kalau kurikulum madrasah Ramadan dengan tarbiyah dan riyadhahnya kita jalani dengan baik, kita jalani dengan benar, diharapkan kita mendapatkan banyak tambahan ilmu dan wawasan, sehingga kita enggak terjebak dengan kesenangan dunia yang hanya sesaat sampai melupakan kebahagiaan akhirat yang abadi selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum ini saya lanjutkan, paling tidak ada 3 keunggulan Ramadan yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan pada bulan-bulan yang lain. Namanya ibadah syiyam, ibadah puasa. Kedua, Ramadan bulan yang dipilih oleh Allah menjadi bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Yang ketiga, di bulan Ramadan ada satu malam yang istimewa yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam disebut Lailatul Qadar. 3 ini saja yang akan saya uraikan, mudah-mudahan bisa selesai dalam 10 menit. Sopo ngomong bayare larang? Gak melu nyumbang. Pertama, Ramadan itu bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang mukmin, namanya ibadah puasa, ibadah syiyam. Puasa itu nanti target utamanya untuk mengangkat derajat kita. Bukan sekedar kita dicintai Allah, tapi kita bisa meraih derajat tertinggi, namanya derajat takwa. Derajat manusia di sisi Allah itu ada 5 level, Bapak Ibu. Paling rendah muslim, level di atasnya mukmin, di atasnya lagi muhsin, level keempat mukhlis, dan level tertinggi muttaqi. Jadi paling rendah itu Islam, di atasnya iman, di atasnya lagi ihsan, di atasnya lagi ikhlas, dan yang tertinggi adalah takwa. Orang-orang takwa itulah orang-orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum.
Dan hanya orang-orang takwa yang oleh Allah disediani surga. Coba perhatikan kalau lagi baca Al-Quran, setiap menceritakan surga itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Nah, takwa itu bagaimana? Sering disampaikan oleh para mubaligh, oleh para khotib secara sederhana, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Kalau hanya menjalankan perintah, enteng. Yang berat itu semua perintah. Kalau cuma meninggalkan larangan, gampang. Yang susah itu semua larangan. Padahal takwa ini ada makna semua harus dikerjakan, semua harus ditinggalkan. Perintah, semua perintah harus dikerjakan. Larangan, semua larangan harus ditinggalkan. Karena secara gramatikal itu ada al yang artinya menunjukkan makna yang universal, menyeluruh. Coba untuk barometer ya, penjenengan-penjenengan yang saya hadapi ini sudah termasuk orang-orang yang bertakwa apa belum? Tolong pertanyaan saya dijawab ya. Kalau sudah, jawab sudah, kalau belum, jawab belum. Kira-kira perintah agama itu semua sudah bisa dijalankan apa belum? Penjenengan sudah bisa menjalankan semua perintah apa belum? Belum. Penjenengan sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Belum. Kalau begitu penjenengan sudah termasuk orang yang benar-benar takwa apa belum? Belum. Kalau begitu penjenengan ini pantas menjadi ahli surga apa tidak? Padahal yang pantas menjadi penduduk surga dan yang bisa masuk surga, disediai surga hanya orang-orang yang bertakwa. Coba diulang sekali lagi. Kok kayaknya telinga saya salah dengar. Bentar. Penjenengan ini sudah bisa menjalankan semua perintah apa belum? Belum. Sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Berarti sudah termasuk orang yang takwa apa belum? Berarti penjenengan niki layak masuk surga apa mboten? Apa tidak? Layak. Coba dirinci sekarang, dirinci biar lebih jelas ya, dirinci. Perintah dulu. Kalau sudah jawab sudah, kalau belum jawab belum. Biar lebih jelas. Perintah dulu, sholat 5 waktu sudah apa belum? Yang kenceng sholat 5 waktu, puasa Ramadan, baca Quran, rutin sholat tahajud. Nah, ini juga perintah, rutin puasa Senin Kamis. Nah, berarti belum, perintah belum semua. Sekarang ganti larangan, membunuh orang. Tidak kok belum. Kuwi duwe rencana ketok arek iku. Membunuh? Tidak. Zina? Mabok? Judi? Ngerasani? Ngene. Nah, berarti belum bisa ditinggalkan semua larangan, belum bisa dikerjakan semua perintah, belum termasuk orang yang takwa. Maka mohon maaf, orang-orang kayak penjenengan itu besok di akhirat urusannya ruwet. Termasuk yang di atas panggung. Ruwet. Loh, ruwetnya gimana? Mau dimasukkan surga, nggak standar, nggak memenuhi syarat. Wong syaratnya harus takwa. Sementara takwa itu meninggalkan semua perintah, meninggalkan semua larangan, mengerjakan semua perintah. Menengoto aku ki kepengin sampean konsentrasi apa ndak? Iki wis tak atur ngene iki. Iki strategine wong ceramah. Mancing konsentrasinya jamaah. Karena masih banyak yang kepikiran kolaknya yang di rumah. Tolong perhatikan. Mau dimasukkan ke surga gak pantas, gak layak, gak standar. Belum masuk kategori takwa. Tapi mau dimasukkan ke neraka, kok yo Islam, kok yo sholat, Ramadan kok ya puasa, kok ya mau tarawih. Jadi orang-orang kayak yang saya hadapi ini, termasuk yang di belakang saya, ini bingung no malaikat. Dimasukkan surga enggak standar, dimasukkan neraka kok ya sakno, ada ibadahnya. Nah, saya tahu kalau maunya jenengan itu mesti maunya pengen ke surga. Maunya. Nanti mesti
ngomongnya ke malaikat, malaikat saya minta ke surga malaikat. Kata malaikat, sorry ya Bu, penjenengan kan masuk anggota IWABA. Ini kalau lihat catatannya, enggak masuk nominasi. Enggak bisa masuk ke surga. Terlalu sering bohongi suami. Wong duit belanja masih aja bilangnya udah habis. Dan jenengan belum takwa Bu, mohon maaf dengan berat hati keinginan ibu enggak bisa dipenuhi. Ibu ke neraka ya? Ya enggak. Sholat Ramadan aku puasa, bahkan yang mempersiapkan buka puasa, makan sahur juga aku. Aku juga tarawih, aku juga baca Al-Quran. Ada ngaji, aku juga datang. Itu catatannya kan ada. Malaikat yang nyatet kan kamu. Lihat tuh, gak melek sama matamu. Malaikat itu di mata-mata nun. Saking protesnya kepingin bisa masuk surga. Ruwet. Terus gimana rencananya nanti? Oh manut ae. Ya wis siap non rokok ketoke. Oke. Karena itu ketakwaan kita harus terus diasah, di antaranya melalui puasa, dan puasanya harus benar. Karena Ibu Bapak, puasa itu ada 3 versi. Ya. Ada puasa ular, ada puasa bayi, ada puasa ulat. Ilek cara Jawae ana poso ula, ana poso bayi, ana poso ular. Awas ya, ini ada perbedaan tipis ular sama ular. Ini harus saya pertegas, soalnya kelihatannya yang saya hadapi ini IQ-nya menengah ke bawah. Ono yo gayae tok lek ning kantore seragame luwicin. Padahal gajiane lumek piro. Tukang ngitung duit tapi ya duwike wong. Yo ngerti kok. Rungokno. Pertama, puasa ular. Jadi poso ulo. Ular itu kalau puasa, dia targetnya hanya untuk membesarkan tubuh dan memanjangkan tubuh. Jadi targetnya ini mek nggo gedhekno awak, nggo ndawakno awak. Iku posone ulo. Jadi peningkatannya itu hanya kuantitatif. 1 bulan Ramadan penuh ya puasa, tapi maaf, mereknya merek ular, poso ulo. Targetnya sekali lagi hanya untuk membesarkan tubuh, memanjangkan tubuh. Makanya gaya makan sahurnya juga beda. Poso ulo itu, lek sahur mangane wakeh, pol-polan, sampai kemlekaran gak iso obah. Sehingga habis makan sahur enggak sholat subuh melungker loh. Melungker kan ulo. Makan sahure kuwareken, kekenyangan, over sampai kemlekaran, kebeken gak iso obah. Akhirnya enggak sholat subuh, melungker maneh. Ulo. Iki ulone nggih klambi batik. Lah karena puasanya model puasa ular, sehingga buktinya apa? Dia nanti lebaran cuman ganti baju baru saja. Ulo kan gitu. Dia ngerti ulone langsung jawab. Cari ulone melungsungi. Kan tiap tahun dia seperti itu puasanya. Jadi dia cuma ganti baju saja begitu lebaran. Ganti baju kayak ulo yang tadi ngomong sendiri, melungsungi. Dia hanya ganti kulit. Kulit yang lama dilepas,
ganti kulit yang baru. Tapi namanya tetap ular. Bentuknya tetap ular. Perilakunya tetap ular. Kehadirannya tidak menjadi harapan, tapi jadi ancaman. Nah, itu. Ulo ning guyu. Maskernya gak dicopot. Kuatir nek nyembur upase. Ini puasa ular. Yang kedua, puasa bayi. Ibu-ibu lebih jeli dan lebih teliti soal bayi. Karena bayi itu mulai di kandungan, perawatan, pendulangan, pementilan, pengemian itu ibu semua. Bapak kan cuman penanam saham tok. Terus gak tahu ngurusi. Coba kadang-kadang bayi itu puasa ibu. Kapan? Ada masa jeda di mana bayi itu kadang dikasih makan, dikasih minum, dia nggak mau. Seakan dia memberi kesempatan kepada jasadnya untuk puasa, kemudian psikisnya berkembang. Nek wong biyen ngarani apa ya? Ngebot-ngeboti, apa Bu namanya Bu? Mbah lali aku jenenge. Nah, iki kaya iki. Kiai nek sakti yang ngene iki. Nah. Langsung dikasih contoh. Awas, bayi ojo parek-parek ulo lho ya. Ibu maaf, kadang ada masa di mana bayi itu dikasih makan nggak mau, dikasih minum nggak mau. Tapi karena ibu sangat sayang sama bayinya, dipaksa tetap dikei mangan, tetap dimii. Sehingga bayinya protes dengan bukti diare dan demam. Diare karena dia pengen mengeluarkan apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Bukti dari puasa. Demam, ini dalam rangka menarik perhatian orang tuanya agar lebih sayang kepada dirinya. Habis puasa kayak gitu, otaknya mudah cerdas. Biasanya psikisnya berkembang. Oh pantes, wingi loro tibae kate tukul untune. Nggih Bu nggih. Mundak pinter. Mari loro mundak pinter, kate isok ngomong. Kate isok melaku. Dan bayi biasanya seperti itu. Kate isok mengkurep, demam. Kate isok longgo, demam. Kate isok melaku, demam. Ini sudah mulai ada perkembangan bagus. Jadi peningkatannya bukan hanya kuantitatif, tapi sudah berbau kualitatif. Kesolehannya bertambah setelah puasa. Paling tidak dia bisa merasakan deritanya orang-orang miskin. Nah, yang ketiga, puasa versi ulat, posone ular. Ulat itu kalau puasa dia revolusioner. Ngerti tak aku ngomong revolusioner itu. Jadi inkilab, dia konversi. Dari yang tadinya ular, gilani, gateli, menjijikkan. Karena dia memang hama, merusak. Ular ini manggon nang dia yang rusak sih. Manggon nang godongnya langsung rencem-rencem bolong-bolong. Manggon nang tandurannya kering, kadang mati. Manggon nang buahnya bosok. Manggon nang untumu kerowok. Lek untuku gak. Merusak. Maka biasanya di setiap instansi pasti ada ulernya. Mesti ada uler. Makanya pimpinan-pimpinan harus hati-hati. Kadang-kadang ulernya gak ketoro.
tahu-tahu gigit, cedik gitu, hati-hati. Oke. Nah, kemudian dia puasa dengan berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the entung. Wis tau dengerin aja yang ceramah saya kok. Ketika mengentung, ini dia puasa, nggak makan, nggak minum, dia cuman gilu-gilu. Ya, dulu waktu kecil kan sering mainan entung itu kan, entung dilor dikidul, entung dilor dikidul. Itu sesungguhnya entung lagi berzikir, la illallah, la illallah. Iki saya ngerti cuma aku tok iki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai proses puasa melalui ngentung ini, dia keluar dari entung sudah berubah menjadi kupu-kupu. Bukan hanya namanya saja yang berubah, bentuknya juga berubah. Dari yang tadinya tambun menjadi lebih langsing. Dari yang tadinya menjijikkan jadi menyenangkan, indah, lambang keindahan. Dan semua orang suka sama kupu-kupu. Makannya juga udah selektif. Kehadirannya sebagai harapan, bukan ancaman. Dia membantu proses penyerbukan bunga agar bisa menjadi buah. Betul? Ya zaman nggak pernah mengamati kupu-kupu. Kalau masuk rumah katanya mau ada tamu bawa rezeki. Ada perawan dihinggapi kupu katanya mau dapat jodoh. Jadi menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik. Nah, sayang banyak di antara kita yang setelah berproses jadi kepompong sebulan penuh, mari ngentung saulan ini keluar bukan jadi kupu-kupu, tapi malah jadi codot. Codot yang guyu. Ya Allah. Mudah-mudahan puasa kita ini jenis-jenis puasa ular. Oke lah, sebelum Ramadan kemarin mungkin kita ular. Tapi Ramadan ini kita berproses sebagai kepompong. Maka lepas Ramadan harus jadi kupu-kupu. Kehadiran kita bukan ancaman, tapi sebagai harapan. Sehingga saya sering katakan, kalau Ramadan tidak mampu membuat kita jadi lebih baik, maka kematian yang akan membuat kita menyesal karena telah menyia-nyiakan kesempatan Ramadan. Tak baleni. Engkau gawean status ya. Nah, kita gak mudeng kok. Kalau Ramadan tidak mampu membuat kita jadi lebih baik, maka hanya kematian yang akan membuat kita menyesal karena menyia-nyiakan kesempatan Ramadan yang kita dapat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, puasa itu ada banyak hikmah. Di antaranya satu, kita dilatih kesabaran. Puasa melatih kesabaran. Selapar apapun perut. Halo? Sehaus apapun kerongkongan, tenggorokan. Iya, sama nggak tahu poso kok. Ada makanan lezat, nikmat, halal, milik sendiri, nggak boleh disentuh. Ada minuman seger, halal, punya sendiri, nggak boleh disentuh. Harus sabar nunggu maghrib. Wah, ini pelajaran yang luar biasa. Apapun dan siapapun menjalani hidup kalau nggak sabar mesti kacau. Coba jenengan ya, sing pegawai ndek-ndekan sing nang nguri. Lek pangkatmu dukur lungguhmu paling tidak nunggone karpet ijo kene, Bro. Minimal ning karpet ijo. Lah nek ndongsong-ndongsong jelas pegawai ndekan. Iki kowe maju perkara meksa pengen kok ngarep. Asline yo ndek-ndekan. Coba manggon ngarep kene. Udunen bokongmu. Misalnya Ramadan lagi nglayani nasabah. Misalnya sing pas jadi teller loh. Nglayani nasabah, ono wong nabung, padahal antriannya itu panjang banget, antrian panjang banget. Lha jenengan nglayani wong nabung nggawa koin 5 kerdus. Kira-kira. Padahal nek adil-adilan ya bagaimanapun sesuai nomor urut, sesuai antrian. Lah kalau ini nggak dilayani, apa gunanya pakai nomor antrian? Oh, kecuali nasabah prioritas. Beda, langsung masuk ruangan kepala.
prioritas. Tapi kan prioritas sih teko wajahe kan wis ketara. Kaya ngene iki ya prioritas ngene. Nek antri yo kesuwen le antri. Sowen telepon pimpinane. Ayo aku layani cepet gak cepet tak geser tak pindah ngono. Lek trimo ngene-ngene iki aku mindah iso aku. Wong atasannya beliau itu saya kenal deket. Nanti mau mindah ngene-ngene iki enteng. Apa maneh OJK mek trimo pengawas. Enteng mindah ngene. Ajur ya wes kok. Saya itu pengen menyadarkan bahwa kalau udah berada di majelis kayak gini nilai manusia itu sama. Enggak pimpinan, enggak karyawan, di mata Allah sama. Jangan dikira yang duduknya di atas sama yang duduknya di bawah itu lebih baik yang di bawah. Jadi boleh jadi yang kelihatannya ngeleset-ngeleset di bawah agak pati kop mangan dikai bungkusan. Yang ini kan prasmanan semua. Sampean kan kotaan toh. Iki kowe dimplok sak sendok-sendoke. Dalam pandangan Allah, apa dikira beliau pasti lebih mulia? Belum tentu. Gak ngerti lek ki awan mau gak poso. Ayo. Atau puasanya yang di sana itu yang ngeleset di sana puasa ular. Yang ini pas poso ulo, ayo. Siapa yang berani menilai kalau puasa jenengan puasa ular? Ayo ngomong. Iku mikir. Makanya kapan-kapan ngundang aku maneh tak garap neh. Paling yo gak nambahi sangu kok. Lah, izin Bapak. Loh, mereka itu kapan senenge lek gak wayah ngene iki. Bendino mumet mikir duwite wong. Nek gak disenengno kaya ngene terus metung, mogok kerja, sing susah kan jenengan selaku pimpinan. Makanya hargai mereka. Ngono, hargai. Penjenengan bisa dapat promosi jabatan karena dinilai kinerjanya bagus. Yang kerja kan mereka-mereka toh Bapak. Yang kerja kan mereka-mereka, tapi nanti kalau dapat penghargaan yang nerima jenengan. Makanya THR tambah ono. Ono. Hidup kere. Seneng dah. Orang usah ndelok jam jane. Habis ini pindah ke UNESA. Biasa, lagi laris. Ngapunten, makanya dah, tak lanjut ya sampai mana tadi? Kita dilatih sabar. Lah hidup di zaman kayak gini kan menuntut kita untuk kesabaran. Kalau nggak sabar, selesai. Selesai. Hidup di zaman seperti ini kalau nggak sabar, tutup buku. Jadi apapun kalau nggak sabar, selesai. Gulung tikar. Jadi pedagang nggak sabar, gulung tikar. Kenapa? Kok harus sabar? Maaf banget. Kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Persaingan sangat tajam. Persaingan sangat ketat. Kalau nggak mampu bersaing, selesai. Jadi apapun. Bang kok nggak mampu bersaing, selesai. Makanya diantara, mohon maaf banget, kadang-kadang rakyat lari ke bank-bank swasta ya karena di bank BUMN itu bunganya terlalu rendah. Maaf ya, ya harus mampu bersaing. Kucuran dana, pinjaman-pinjaman, apa tuh jenenge ngono iku? Kur. Nah,
itu harus mampu bersaing. Jadi pedagang nggak mampu bersaing, jangankan keuntungan, modal aja nggak balik, iso jadi modal madul. Lo bener, jadi pejabat nggak mampu bersaing, selesai, nggak mungkin dapat promosi jabatan. Jadi kiai lo kalau nggak mampu bersaing, sopo ngomong gak payu mau, dijaga kalau ngomong. Kok gak payu, gak enak dirungokno kuping. Yo, tapi yo ono bener ya. Maksudnya gini, yuk kiai jangan sampai kalah bersaing sama artis dong. Loh, lah iyalah. Kalau artis punya penggemar, kiai juga harus punya penggemar. Artis punya fans, kiai juga harus punya fans. Dan fansnya kiai jangan sampai kalah sama fansnya artis. Coba, kalau yang ikut di majelisnya kiai, jamaahnya kalah jumlah dengan jamaahnya artis misalnya. Pengajian karo dangdutan kok jamaah rame dangdutan. Mau jadi apa negeri ini? Makanya yang kiai yo kudu duwe fan, aja sampai kalah saingan. Cuma kalah larang. Aku gregeten kadang-kadang. Lah, ini orang-orang bang ini kalau lagi ngundang artis dangdutan, nyanyi megal-megol setengah udo, sing nyawer wakeh. Larang bisa. Kiai berukut murah. Apa perlu ya biar agak mahal kiai ceramah karo setengah udo, no? Biar ada yang nyawer. Lah iya, makanya jangan sampai kalah bersaing. Nggak boleh kalah bersaing. Lah kita gitu, perekonomian kita kok masih kalah bersaing sama perekonomian yang di sana. Halo, paham nggak tuh ini? Kenapa kita? Ya karena kita kalah bersaing. Ini kadung salah kawitane. Kadang-kadang kita lebih bangga dengan yang produk luar negeri daripada yang produk dalam negeri. Makanya aku seneng ono karyawan pegawai bank gelem nganggo batik ngono iku. Kuwi batik produk endi kok elek. Itu kan bangga dengan produk dalam negeri. Nah, kita kan kadang-kadang enggak apa-apa kalau nggak luar negeri nggak mau pakai. Ibu-ibu ini padahal lagi jadi anggota IWABA itu bayarannya suaminya lo berapa? Gua nih mas-masane kene tekan kelek. Belanja kalau nggak ke Singapura nggak mau. Kita lebih bangga dengan yang di sana. Itu loh, itu gara-gara nih lagu Indonesia Raya itu loh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terus di mana itu di sanalah. Kamu itu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Harusnya di sini aku berdiri membesarkan Indonesia, membangun Indonesia. Harusnya di sini, jangan di sana. Orang kok ganti gak aku tuh diganti. Makanya terus kita itu lebih yang bagus-bagus itu terus yang di sana, yang di sini uman sing elek-elek. Coba leono kacang sing enak, kacang Cino lho, kacang di sana. Kacang sing enak kacang Cino, nongko sing larang nongko Londo. Di sana. Kandhane kok wedhus sing apik, wedhus Australia. Jajal, apel Amerika. Coba kok di sana kabeh. Woi. Jambu sing enak Bangkok. Nek sampean duwe apa? Gula Jawa sing delower kaya curek iku. Iku sing Jawa. Rumput sing kuat, rumput Jepang. Ayo. Kunci sing apik, kunci Inggris. Nepekmu sing Jawa apa? Wedhus Jawa yang sing mencret-mencret bungkringan ngono iku. Mangkel lah. Makanya aku kadang-kadang lek nganjurno wong-wong yo.
nabung yo nggone bank-bank pemerintah karo bantu perekonomian pemerintah. Diniati ngono. Kadang-kadang saya gitu Pak Budi. Aku yo nasabah kok. Prioritas kok ora prioritas. Wes. Nah, harus dihadapi dengan sabar. Ini puasa kan melatih kesabaran. Ya toh? Oleh mangan sate ngenteni maghrib, nyaut, oleh mangan rawon ngenteni, oleh ngombe es degan ngenteni, bojone dhewe oleh ngenteni traweh. Kesusu meneh. Mosok dudung-dung, ayo. Yo ngenteni traweh, Bro. Sabar didik. Nah, ini iya ya. Kita dilatih sabar. Elek ya wis mikir sabar iki ae. Kalah kok ngundang mubalek profesional kok mikir dedet. Mbok anggap mubalek tingkat RT ngono. Gak sabar wis tak banteng wisan. Nah, sekarang banyak orang yang nggak sabar, pengen cepet sugih, akhirnya maaf korupsi. Pengen cepet sugih, renten. Pengen cepet sugih, nggak perlu ternak tuyul. Mergo kalah, nggak mau kalah saing sama temennya. Akhirnya dia nggak sabar. Apapun kalau nggak sabar mesti kacau. Saya ngelihat kenapa jalanan macet. Karena para pengguna jalan pada nggak sabar. Kendaraan yang besar-besar itu mentang-mentang gede, kendaraan sing cilik-cilik gak gelem ngrumangsani cilike. Itu akhirnya yang bikin jalanan macet. Karena apa? Kendaraan yang besar nggak tahu kendaraan yang besar itu gak gelem ngalah. Mentang-mentang gede, akhirnya embong dikebeki, totot, sing cilik disempari kabeh. Lah yang kecil nggak tahu diri, gak gelem ngrumangsani nek cilik, nyelempit. Akhirnya tambah macet. Ditambah sing ngatur arus lalu lintasnya gak sabar sisan, tinggal nyengkre. Mergo gak sabar. Loh, antrian di bank kenapa? Antrian tuker duit lho, tuker duit baru. Ini kan wayahe wong do tuker duit anyar toh. Aku kok sangoni sing anyar-anyar. Maksudnya ben gak usah tuker. Ben gak usah tuker lho kan. Aku tetap tak bagi-bagi lagi, Pak. Meneng. Kenapa kok kacau antrian? Karena nggak sabar. Yang di depan yang udah dapat itu gak gelem pindah. Soalnya kepengen double naik. Yang di belakang dorong kepengen cepet tekan ngarep. Kacau mesti kayak tadi pembagian nasi kotak. Pokoknya apa ae kadek gak sabar mesti kacau. Maaf Bapak, dalam rumah tangga, berkeluarga, Bapak sebagai suami kalau nggak sabar ngadepi makhluk-makhluk yang kayak gini, mesti bubrah rumah tangganya, Pak. Bubrah. Apalagi yang kerja keras wong lanang, sing tukang ngentekno duit wong wedok. Makanya ada istilah workshop. Work itu kerja, shop itu belanja. Yang work suami, yang shop istri. Yang cari duit suami, yang tukang ngabisin duit istri. Nek wong lanang lek gak sabar, kacau Pak, rumah tangga mesti bubrah. Harus sabar. Wong wedok masya Allah. Seminggu pakaian online bisa 3 kali. Bojoku yang ngono soalnya. Lah sebulan ini berapa baju baru? Ini wong lanang masya Allah. Hitung riyoyo pancet batik iku. Iku batik riyoyo 3 riyoyo wisan sik digawe. 3 tahun kepungkur. No, pimpinane lho niteni wis 3 tahun kepungkur. Gak ganti-ganti, tapi nek wong wedok masya Allah sebulan sok ganti ping 7 ping 9. Ya Allah, apa maneh sing jenenge kecantikan niku Pak wong wedok. Pakai lulur, pakai mangir, pakai lotion. Wedak rang kepitu. Foundation IC doubles on. Ki lambene dicat, alise diaspal. Pipi kanan kiri pasang lampu. Untu dipageri.
Iki rai merek perumahan. Lah nek wong lanang gak sabar yo nyonyor kok. Makanya kalau jalan bareng suami istri kontras. Mama keren, papa gak kopen. Iya, mama modis, papa jemburis. Bener, mama mulus, papa kayak wedus. Iya, mamanya glowing, papanya kayak terenggiling. Suami kalau nggak sabar, bubrah rumah tangga, mesti bubrah. Harus sabar. Dah. Yang kedua, puasa. Iya, puasa melatih keikhlasan. Puasa itu disebut ibadah sirriyah, ibadah abstrak, ibadah rahasia. Nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Maka ibadah selain puasa itu bisa dilihat orang. Sholat bisa dilihat orang, banyak orang tahu. Sampean sedekah, banyak orang tahu. Santunan, banyak yang tahu. Kayak tadi. Apa maneh langsung masuk YouTube. Ngerti kabeh, Pak. Iki Pak Budi nyantuni yatim. Nuk keterangane 500 anak yatim. Wih. Banyak orang tahu. Jenengan umroh haji, wah tetangga sekampung ikut ngantar semua. Tapi jenengan puasa nggak ada yang tahu kecuali jenengan sendiri sama Allah. Betul? Maka semua ibadah itu nggak bisa berpura-pura kecuali puasa. Sholat pura-pura nggak iso, mesti konangan. Ya sholat kok pura-pura ya apa? Carane ya apa? Rukukmu kon ganti, sujud diganti kayang. Sholat pura-pura ya apa? Mesti ketahuan. Sedekah pura-pura mesti ketahuan. Yang mau dikeluarin apa? Yang dikasih siapa? Mesti ketahuan. Haji pura-pura, ya konangan. Lu ngomong nanti, wah haji itu harus ke Mekah. Kon kate lu nanti, Wonokromo. Loh, mesti konangan. Ulo iso jawab. Nang asrama haji Sukolilo terus nginep ndok kono. Engko mulai-mulai bareng wis jamaah haji teko ngono. Ancene ulo. Tetep konangan. Gak kira gak konangan. Tetep ketahuan. Tapi kalau pura-pura puasa aman, gak kira ketahuan. Ayo, tak urui ya. Batik rungokno. Tak urui carane pura-pura poso. Gak kira roh. Saman keluar dari rumah. Terus lambemu lapono sing bersih sampai garing. Nek perlu kayak nopel titik-titik. Cek rodok ngintip-ngintip. Lah engko nek wis mlaku gaya lemes. Kapan ono angin genteyang. Gayae kaya wong poso. Padahal maring tek rawon 3 piring. Gak kira konangan. Sehingga maaf, ibadah selain puasa itu bisa dinilai. Bisa dinilai manusia. Selain puasa ibadah bisa dinilai. Tapi kalau puasa nggak ada yang bisa menilai kecuali Allah. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Salat bisa dinilai kok. Wah, Mas itu loh. Salatnya khusyuk itu, yang MC itu loh. Khusyuk salatnya. Kok tahu? Dari sikapnya, dari bacaannya. Lihat itu salatnya. Baru takbiratul ihram saja berdiri udah melungker. Allahu akbar. Khusyuk dia salatnya. Wah, bacaannya kabirul hamdillah katsirus subhanallah indu wajh walat wah, dia takbir Allahu akbar. Bisa dinilai. Wah, tapi kalau Mas yang pakai batik itu gak khusyuk blas itu. Kok tahu? Lah iya mau sholat kok gerakannya kayak layangan pedot. Iya kan. Bisa dinilai kan? Apalagi sholatnya cuopet, entul jadi duli-gulik entut. Gobek-gobek, entul jadi duli-gulik entut. Gobek-gobek. Allahu akbar, entul jadi duli-gulik entut. Gobek-gobek. Allahu akbar, entul jadi duli-gulik entut. Gobek-gobek. Gak khusyuk itu. Bisa dinilai kok. Lah kalau ini khusyuk. Wong sujud nyosok tok 45 menit. Sampai gak tangi-tangi soalnya keturun. Bisa dinilai. Sorry. Sedekah bisa dinilai. Pak Budi ahli sedekah. Kok tahu? Ya
dari nominal yang dikeluarkan, dari seringnya mengadakan kegiatan sosial, bisa dinilai. Tuh. Pak, siapa yang belum pernah ngundang saya? Pak Triyoga. Sama nyurung Pak Bandu padha ae. Namanya Bandu sing digawe nggon Nusirah Pak Bandu. Makanya pantas jadi ketua. Ini ahli sedekah. Kenapa? Wah, kalau lagi ada masjid dibangun, pesantren dibangun, beliau sumbangannya paling banyak, bantuannya paling banyak. Nah, bisa dinilai. Bisa dinilai. Haji itu bisa dinilai. Wah, Pak Teguh ini hajinya mabrur. Kok tahu? Ya, dari perubahan perilaku jauh lebih baik setelah haji daripada sebelum haji. Kan gitu caranya nilai. Dulu sebelum haji medit, bareng mari haji tambah nemen lo mane gitu loh maksudnya. Itu kan mabrur berarti. Lah nek sadurunge haji medit mari haji tambah medit wis gak kecer blas. Entute diwadahi botol. Aja sampai kena tanggane. Iku gak terima mardut, begedut. Dulu males sholat jamaah, setelah haji jamaah sholat. Wah itu mabrur. Bisa dinilai kok. Tapi kalau puasa gimana cara nilainya? Ada orang bisa menilai ibadah puasa. Wah, Mbak Ayu ahli poso Mbak. Kok tahu? Ya awake kurun. Belum tentu masa nek kuru mesti ahli poso. Engko sing lemu-lemu niki lak tersinggung. Ngene iki sing lemu-lemu niki lak tersinggung. Oh, berarti aku nek lemu gak tau poso, padahal iya. Puasane cuma Ramadan tok misale. Gak kena digawe ukuran. Mbak Iku ahli puasa, kok tahu? Ya badannya kurus. Apa iya kalau badannya kurus ahli puasa? Ya nek kurune mergo poso. Lah nek mergo gizi buruk. Kurang vitamin. Wah, iku Mas iku ahli poso. Kok ngerti? Ya mlakune mereng-mereng. Iku sikile kesleo. Enggak bisa dinilai. Yang bisa menilai hanya Allah. Sehingga as-saumu li wa ana ajibi. Puasa itu untukku karena aku dan aku yang membalas. Pahalanya aja enggak ditunjukkan. Saking besarnya pahala. Dari sini lahir yang namanya ikhlasan. Orang itu akan nyaman, bahagia hidupnya kalau ikhlas. Sebaliknya, orang kalau udah kehilangan keikhlasan, mesti loro uripe. Salah satu sebab kenapa orang hidup nggak bisa bahagia, kenapa hidupnya sengsara, penuh derita, karena dia kehilangan keikhlasan. Ono koncoe dapat promosi jabatan langsung mecaucu. Padahal yang kerja lu suwe aku. Iku lagi pirang tahun. Langsung geser diunggahno pangkate. Ngono sih iki. Tonggoe tuku sepeda motor tok. Tonggoe iso tuku mobil tok. Koncoe bangun omah tok. Awake ndak kurung. Iya, akhirnya nang rumah sakit. Keluargane bingung. Dirongsen gak ono penyakitnya. Check up, sampel darah diambil, gak ono hasil lab, gak ono penyakitnya. Bingung bojone, pas diperiksa dokter ditakoni, suami saya sakit apa Pak dokter? Dokternya ngelewes orang ngomong, loro duk. Orang hidupnya paling susah itu orang yang kehilangan keikhlasan. Berikutnya kejujuran. Puasa itu melatih kejujuran. Coba, misalnya sampean pas wudhu itu kan ada sebelum membasuh muka, belum membasuh wajah, ada membasuh kedua telapak tangan, ada berkumur, kemu. Misale sampean kemu nglebono banyu ping 3, metune cuma ping pindho kaya arek iku. Gak kira konangan atau
Mlebune 3 kok metune mek 2. Sampeyan nih lo misalnya wayah berkumur nih lo, waktu berkumur terus ada sedikit yang sampean korupsi, klekek. Jangankan polisi, orang yang ada di samping sampean, wong sing nduk sebelah sampean nih lo gak weruh, gak kira ngonangi, aman. Iku arek yang tahu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena malu sama Allah. Karena yakin Allah melihat. Gak ada orang yang tahu, gak ada orang yang melihat, tapi Allah melihat. Malu sama Allah. Subhanallah, alangkah indahnya kalau ini kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Ada peluang, ada kesempatan. Sakjane iso nyolong duit yo iso. Sat masih. Set. Ya Sherlock mawon. Set. Gak ono sing ngeruh, pimpinan gak eruh, sapa-sapa gak eruh. Tapi kenapa enggak Anda lakukan? Karena malu sama Allah. Coba. Kalau ini kita tanamkan kuat dalam hati kita, gak mungkin kita berbuat maksiat, gak mungkin kita jadi orang jelek. Kita malu sama Allah. Betapa banyak nikmat Allah yang diberikan ke kita, terus apa yang kita perbuat untuk Allah? Ibadah apa yang bisa kita lakukan untuk Allah? Jadi pahami ya sampai di sini. Nah, ini baru puasa. Berikutnya, ya masih ada waktu sebentar. Kan biasanya cuma segini, 1 jam ini, wes 1 jam. Ulo. Kakek nusul ulo. Puasa Ramadan dipilih Allah menjadi bulan di mana Al-Quran diturunkan pertama kali. Al-Quran itu kitab suci kita, imam kita, pedoman hidup kita. Ya, fungsi utamanya tadi juga udah dibaca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi utama 3. Pertama, hudan linnas, petunjuk global bagi manusia. Kedua, wa bayyinatin minal huda, penjelasan detail, penjelasan rinci tentang petunjuk global tadi. Yang ketiga, wal furqan, pembeda yang hak dari yang batil, yang benar dari yang salah, yang lurus dari yang bengkok, yang baik dari yang buruk. Jadi fungsi utama Al-Quran itu 3. Petunjuk, penjelas, pembeda. Al-Quran itu adalah landasan ideologis, landasan konstitusional, dan sekaligus landasan operasional. Dalam menjalani hidup, Al-Quran itu sebagai SOP, standar operasional prosedural. Ini ngerti tak gak yang ini kok ketok endongong tidak ngomongin. Angel. Ya kalau kita lagi berkendara, Quran itu kayak GPS fungsinya. Dipasang di dashboard mobil bukan untuk gengsi-gengsian, tapi benar-benar menjadi fungsi. Jadi kita kalau mau pergi ke satu alamat, cukup ketikkan alamat dengan tepat, kita nggak akan tersesat. Kayak gitu di antara fungsinya. Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Nah, Al-Quran itu pada poinnya bicara soal 1 akidah, 2 syariah, 3 ilmiah, 4 akhlak. Nah, ini waktunya gak cukup iki lek diterangno kabeh. Pertama, Quran itu bicara soal akidah, soal iman. Iman ini penting sampai 13 tahun Rasulullah berjuang di Makkah, itu misi utamanya menanamkan keimanan dengan kuat. Karena iman ini pondasi utama untuk menjadi orang baik. Ya. Jadi apapun kalau beriman pasti baik. Jadi petani kok beriman, mesti jadi petani yang baik. Gak mungkin garap sawai wong liya. Jadi pedagang kok beriman, mesti jujur. Gak mungkin ngurangi timbangan, ngurangi meteran. Sehingga perekonomian yang
berputar di masyarakat barokah karena sumbernya sumber dari iman, sumbernya bagus. Lah kalau pedagang-pedagang itu pada nggak jujur, dari sumbernya aja udah nggak beres, maka ekonomi yang beredar di masyarakat jadi nggak barokah, sulit tumbuh berkembang perekonomian karena dari sumbernya sudah nggak barokah. Kok gak patek nyaut ya? Ya jadi pejabat kok beriman, insya Allah berjuangnya bareng sama ulama. Jadi pejabat kok beriman, insya Allah korupsinya titik. Lek gak korupsi blas angel. Iya korupsi tapi titik. Ya mbah korupsi waktu, mbah korupsi makanya ya iman itu pondasi utama. Iman itu paling penting. Satu, bicara soal akidah. Sehingga bayinya orang Islam itu begitu lahir langsung diadani, didasari keimanan dulu, dincepi keimanan dulu. Ini pertama. Yang kedua, Quran itu bicara syariah. Zaman kalau dengar syariah itu kesannya kan, wah ini aturan ketat, aturan baku, perintah, larangan, harus gini. Nggak. Syariah itu punya watak. Satu, al-musawah bainan nas fi takalifil ahkam. Bahwa dalam hukum manusia diperlakukan sama. Kan tadi udah saya sampaikan. Yang menjadi nilai kemuliaan itu iman dan takwa manusia. Beda dengan binatang. Lek sapi nilainya dari dagingnya. Semakin banyak daging, semakin lemu, semakin larang regane. Ya sepurane ya sing lemu aja tersinggung. Kok terus mereng-mereng lungguhe. Maaf. Itu kalau sapi, tapi apa semua binatang dinilai dari gemuknya, dagingnya? Ndak. Nyatane ono manuk cilik. Kok manuke sopo? Ungkil cilik, harganya bisa jauh lebih mahal daripada sapi yang paling gemuk kok. Manuk murai lah ono sing satu regane 2 miliar. Padahal dagingnya kecil. Dagingnya dikit. Karena burung nilainya bukan dari daging tapi dari suara. Lah nek manusia nilainya dari apa? Iman dan takwa. Dengaran bener. Oh ngaji nggih, alhamdulillah. Ini maring ini akrab sampai aku biasa. Kuat. Nyicil. Iki ae lho ngundang iki. Lah kula seneng-seneng ae, kan kadang bagi waktunya yang susah. Sopo ngomong ngono? Ngawur ae. Terus syariah itu memperlakukan manusia, memperlakukan umat secara sama. Sampai Rasulullah kalau memerintahkan amal kepada umatnya itu juga berlaku untuk keluarganya, bahkan untuk Rasulullah sendiri. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bi. Aku pelaku pertama dari apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau aku memerintahkan, aku yang mengerjakan pertama kali. Kepada putrinya juga begitu, sampai Rasulullah mengatakan, "I'mali ya Fatimah, i'mali ya Fatimah, i'mali ya Fatimah, fa inni la ughni minallahi anki syai'a." Beramallah kamu wahai Fatimah, salat kamu wahai Fatimah, puasa kamu wahai Fatimah, sedekah kamu wahai Fatimah, zikirlah kamu wahai Fatimah, karena aku bapakmu ini di hadapan Allah enggak bisa memberi manfaat apapun buat kamu. Ini pada putrinya loh ya, enggak mentang-mentang putrinya Kanjeng Nabi terus, tenang Fatimah, tenang aja nyantai urip, sono akhirat lek apa-apa, papi tanggung jawab. Ndak. Lah saiki wong lagi duwe pejabat, lagi punya jabatan dikit tuh, Masya Allah, melakuin tau, begek-begek. Nyantai aja ono aku, padahal pangkatnya wakil RT. Masya Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, "Laukanat Fatimah bintu Muhammadin sarakat." Andaikan andaikan Fatimah putrinya Muhammad nyuri, aku sendiri bapaknya yang akan memotong tangannya. Ya, ini artinya kan yang selama ini kita perjuangkan, apa yang disebut dengan penegakan supremasi hukum. Gak ada warga negara istimewa, gak ada warga negara kelas 1. Di hadapan hukum semuanya sama. Hukum jangan seperti kapak, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mengisor bers, landep dak karuan. Tapi lek mendukur, tek gak tegas. Lek wong cilik sing melanggar, kamu kena pasal sekian, maka hukuman yang dijatuhkan untuk kamu adalah sekian tahun. Dok. Keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat. Tapi lek wong gede sing
kena kasus. Saudara kena pasal sekian. Maaf. Regane pasalmu, regane pasalmu piro? Selesai. Kok ya mengene tok orang ora iso tuku pasal. Coba. Nah, ini bahwa manusia di sisi Allah sama, subhanallah, waktunya habis. Mohon maaf. Ya wes, kurang. Ya ngundang lagi. Ngundang lagi. Yang jelas terakhir. Ramadan ada satu malam namanya Lailatul. Coba semalam itu nilainya sama dengan 1000 bulan. Kalau dikalkulasi 83 tahun lebih 4 bulan. Lebih dari umur kita, lebih dari usia kita. Rata-rata umat Muhammad ini usianya kan minas sittin ila sab'in, 60 sampai 70 tahun. Itu Rasulullah yang bersabda, hasyadu ummati minas sittin ila sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Rata-rata segitu. Lah, di bulan Ramadan ada satu malam mulia yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Bayangkan, beribadah di malam itu nilainya sama dengan beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau selama hidup kita mendapati Lailatul Qadar 10 kali aja, maka kebaikan kita udah jauh melebihi umat-umat terdahulu yang usianya panjang-panjang. Nabi Adam itu umurnya 2000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Umat-umat dulu itu umurnya ratusan tahun, tapi nggak dikasih keistimewaan sama Allah. Amal sesuai dengan, pahala sesuai dengan amalnya. Kita mungkin cuma 60 sekian, 70 sekian, tapi nilai keutamaan dan pahalanya bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang usianya panjang-panjang. Kalau kita bisa mendapati Lailatul Qadar. Banyak versi. Ya, jumhur ulama menyatakan di 10 hari terakhir, khususnya malam-malam likuran yang ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, sekarang kalau mau nyari malam likuran yang ganjil, dihitung dari mana? Wong posone kawitane gak bareng. Ayo, sama nitung tekon ndi. Malam 17-nya pas kapan wong puasanya mulainya enggak bareng. Maka kita saling menghargai, saling menghormati, nggih. Termasuk kalau mungkin nanti lebarannya enggak bareng, tapi insya Allah bareng, mudah-mudahan bareng. Misalnya kok enggak bareng ya enggak usah dibikin ribut. Karena lek dipek salah ya podo salahe. Katanya yang udah lebaran, ini gimana? Udah lebaran kok masih puasa? Haram Idul Fitri kok puasa. Katanya yang belum, "Loh ini masih Ramadan kok sudah Idul Fitri?" Goblok. Ngono. Tak ono sing pas, ngono lho. Makanya saling menghargai. Kasihan yo yang sidang isbat bingung ndak karo-karoan. Jumat, Kamis, Sabtu, Kamis, Jumat, Kamis, Jumat, Kamis, Jumat, ribut. Yang bener Kamis, alasannya gini. Jumat, alasannya gini. Lah umpama aku menteri agama, saya gak ribut tak putusi. Dok, dengar keputusan enggak bisa diganggu-gugat. Puasa dimulai dari awal. Wes ngono. Ngono wis karoan. Lesong ya wes. Baleni poso neh timbang ribut gak Sidorio yo. Aku ngono nek aku. Ribut ae senengane. Nah, ada yang mengatakan nuzulul Quran itu ya malam 17 Ramadan. Mergo inna anzalnahu fi lailatil, aku Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Riwayat yang paling rajih, paling kuat, turunnya Al-Quran itu di malam 17 Ramadan. Dari situ ada yang berpendapat Lailatul Qadar tiap tahun ya 17 Ramadan. Kalau Imam Syafi'i istihadnya Lailatul Qadar tiap tahun itu malam 27 Ramadan. Dasarnya Lailatul Qadar itu kalau ditulis huruf Arab, hurufnya ada 9. Lam, ya, lam, ta, marbutoh, alif, lam, qaf, dal, ro. 9 hurufnya. Dalam Al-Quran kata Lailatul Qadar itu disebut 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. 2. Lailatul Qadri. 3. Khairum min alfi syahr. Selain itu enggak disebut lagi. Jumlah hurufnya 9 disebut 3 kali. 9 kali 3 27. Nah, tapi kalau menurut Imam Anwar Zahid, kalau pengen dapat Lailatul Qadar itu jurusnya, anggap semua malam selama bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Perlakukan mulai malam pertama sampai malam terakhir sebagai malam Lailatul Qadar. Mesti ono sing nyantol salah siji. Tomboki kabeh ae. Tombok metu ra metu tomboki. Mesti ono sing metu salah siji. Ayo sapa sing kate bantah? Makanya cirinya orang yang dapat Lailatul Qadar itu ibadahnya gak kendo-kendo. Selama Ramadan ibadahnya enggak kendor-kendor. Makin ke belakang makin semangat. Bukannya makin ke belakang makin kendor. Yang akeh kan ibu-ibu kan alhamdulillah poso kari kurang 2 dino. Justru orang yang mendapat Lailatul Qadar itu menangis
berpisah dengan Ramadan. Ya Allah, Ramadan kok kari kurang 5 dino sih. Aku seneng Ramadan. Gak kira ono kate alhamdulillah poso kari kurang 3 dino. Itu alamat gak dapat Lailatul Qadar. Padahal rata-rata kita seperti itu. Kalaupun sedih, mau kehilangan, mau berpisah dengan Ramadan bukan karena apa, tapi karena ganti duit. Positif itu, positif. Udah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Semoga Ramadan kali ini jauh lebih baik daripada Ramadan kita yang kemarin. Sisa-sisa waktu Ramadan yang diberikan Allah kepada kita mudah-mudahan bisa kita isi dengan semaksimal mungkin. Kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan karunia Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita selesai Ramadan mendapatkan piala akbar namanya Idul Fitri, bisa kembali kepada fitrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana nawwir qulubana sallimna fid dini wad dunya akhirah. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Subhan qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Salah dan khilaf saya yang dhaif dengan segala keterbatasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.